Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Audrey Orzelia dengan NPM 2141183 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika, CSR, berkelanjutan lingkungan dan strategi. Bagi dunia internasional maupun nasional, bisnis merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sehari-hari. Tidak jenuh para pebisnis memajukan dan memperluas usahanya dalam rangka mencari keuntungan semaksimal mungkin. Mulai dari negara adidaya hingga negara berkembang, melakukan bisnis sebagai mata pencaharian mereka. Begitu pula dengan Indonesia yang tidak mau kalah bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Di Indonesia, perkembangan bisnis maju pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai dari bisnis secara tradisional maupun bisnis secara online. Bahkan, pangsa pasar bisnis online lebih luas dan tentunya dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Walaupun tidak sedikit pula orang yang melakukan kualitas produk yang ditawarkan secara online. Namun, di antara bisnis-bisnis yang menghasilkan keuntungan, ternyata masih banyak para pebisnis yang mengacuhkan etika bisnis yang baik, seperti misalnya tidak memperhatikan kepuasan konsumen terhadap produk yang dijual. Sejatinya, etika bisnis harus tertanam dalam jiwa para pebisnis, karena dengan etika bisnis yang baik, tidak hanya keuntungan saja yang didapatkan, namun kepuasan dan keloyalitasan konsumen pun akan didapatkan pula. Untuk itu, para pebisnis harus mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pebisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Kehidupan bisnis modern menurut banyak pengamat cenderung mementingkan keberhasilan material. Menempatkan material pada urutan prioritas utama dapat mendorong para pelaku bisnis dan masyarakat umum melirik dan menggunakan paradigma dangkal tentang makna dunia bisnis itu sendiri. Sesungguhnya, dunia bisnis tidak sesadis yang dibayangkan orang, dan material bukanlah harga mati yang harus diupayakan dengan cara apa yang dan bagaimana. Dengan paradigma sempit dapat berkonotasi bahwa bisnis hanya dipandang sebagai sarana meraih pendapatan dan keuntungan uang semata. Dengan mengabaikan kepentingan lainnya, organisasi bisnis dan perusahaan dipandang hanya sekedar mesin dan sarana untuk memaksimalkan keuntungannya, dan dengan demikian bisnis semata-mata berperan sebagai jalan untuk menumpuk kekayaan, dan bisnis telah menjadi jati diri lebih dari mesin pengganda modal atau kapitalis. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang baru. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara moral, keuntungan memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua, tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan bertahan, melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru. Implementasi etika dalam penyelenggaraan bisnis mengikat setiap personal menurut bidang tugas yang diembannya. Dengan kata lain, mengikat manajer, pimpinan dengan tugas pokok dan fungsi harus menjabarkan dan melaksanakan etika bisnis secara konsekuensi
penuh tanggung jawab. Dalam pandangan sempit perusahaan sudah dianggap melaksanakan etika bisnis bila mana perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh perusahaan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi perusahaan.